Sesungguhnya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, mereka akan sama kedudukannya dengan safaratil kiramil bararah, atau para malaikat yang paling patuh, atau yang sangat patuh. Jadi kalau kita mahir dalam penyebutan makharijil huruf, penyebutan huruf-huruf yang benar 28 huruf hijaiyah, berikut juga dengan tahu tajwidnya, mana iqlab, mana gunna, bila gunna, dan beberapa hukum-hukum tajwid yang lainnya, maka itu sudah dapat derajat yang bagus. Kalau ditambah lagi dia dengan menghafal, mengamalkan isinya, maka derajatnya sangat tinggi. Ya, dan diperumpamakan orang yang mukmin dan baca Quran itu seperti buah yang wangi baunya dan juga manis rasanya. Dan sekian banyak hadis yang berbicara tentang masalah hal tersebut. Dan berapa banyak orang-orang dengan betul-betul meyakini isi Al-Quran, menguasai bacaannya, mengajarkannya, menghafalnya dan mempraktikkan dalam hidupnya, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali mereka dimuliakan di tengah-tengah manusia, manfaat ilmunya, Allah berikan rezeki yang luas, dan tentu di dunia seperti itu di akhirat akan lebih besar lagi, lebih tinggi derajatnya. Dan dikatakan Allah juga akan merendahkan sebagian kaum dengan kitab ini. Maksudnya dengan melalaikannya. Nggak penting baca Quran, nggak penting hafal, nggak penting amalin. Dianggap angin lalu Al-Quran, maka Allah akan rendahkan orang-orang seperti ini. Dari hadis ini ada tanggapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menarik. Ya, beliau mengatakan, "Annal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah, ma la yarfa'uhu al-mulku wal malu wala ghairuhuma." Ketahuilah bahwasanya ilmu, terutama berdasar dari Al-Quran, baik itu dia dengan ahli Al-Quran, para qari, para hufad Al-Quran, atau sampai pada tingkat alim ulama yang justru mengistimbat atau mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran sehingga bisa mengajarkan pada manusia. Sesungguhnya ilmu-ilmu seperti ini akan mengangkat derajat orang yang berilmu itu di dunia dan di akhirat. Akan mulia namanya di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang yang butuh dengan mereka. Rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat juga akan memiliki derajat yang sangat tinggi. Yang semua itu tidak akan pernah dijangkau derajatnya dengan kerajaan dan harta atau selain daripada keduanya. Ya, di sini sebelum kita lanjutkan hadisnya, pernah ada sebagian ulama, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kemudian Al-Hasan Basri, kemudian Ata Al-Khurasani, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, dan banyak ulama-ulama tabi'in. Di Irak dulu, kalau mereka jalan, dilihat oleh para manusia, dikejar. Dan mereka kejar dengan coba menanyakan pada mereka hukum agama. Ada yang hanya sekedar mau lihat wajahnya, ada hanya sekedar mau mendengarkan petuahnya. Dan kadang-kadang kalau mereka lewat itu, debu itu berterbangan karena dikejar-kejar oleh orang. Masjidnya selalu penuh, kalau di mana kumpul orang muliakan, orang dahulukan. Maka sebagian dayang-dayang raja di istana waktu lihat itu mengatakan, sesungguhnya demi Allah inilah kerajaan yang sebenarnya. Kalau raja kami, atasannya dia, karena dia pegawai di kerajaan, itu mengundang orang dengan harta, baru mereka datang dengan jabatan. Tapi orang-orang ini, para ulama ini, justru dikejar oleh orang tanpa mereka harus bayar. Bahkan banyak di antara umat yang memberikan kepada mereka hartanya. Jadi ini kerajaan yang sebenarnya. Ini mungkin makna yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Semuanya dengan ilmu, Al-Quran, baik menjadi qari'nya, menjadi hafidnya, atau sampai menjadi alim ulama yang akhirnya mengeluarkan hukum-hukum dan mengajarkan kepada umat isi Al-Quran, itu akan diangkat derajat di dunia dan di akhirat, yang tidak akan mungkin bisa dijangkau oleh kerajaan ataupun harta dan selain daripada keduanya. Fal ilmu yazidu syarafan wa yarfa'ul abdal mamluk hatta yujlisahu majalisal muluk. Ketahuilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya ya, ilmu itu akan terus menambah kemuliaan seseorang, walaupun ilmu itu tetap di situ. Misalnya orang itu memiliki ilmu,
Dia misalnya menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz Al-Quran, atau dia menguasai 1 bab, 2 bab dari bab fikih, atau dia apa, atau dia fokus mengajarkan bab sholat, misalnya di sekolah pun, dia tetap di situ saja ajarannya, tidak meningkatkan secara kuantitas bab-bab bahasannya, tetap akan menambah kemuliaannya. Maka bagaimana dengan orang yang sibuk terus menambah ilmunya dan terus mengajarkan bab-bab baru, dan dia pun belajar, dia pun mengajarkannya, maka ini jauh lebih mulia lagi. Dan juga ilmu itu akan mengangkat derajat seorang budak yang tadinya tidak punya nilai di tengah-tengah masyarakat dan menempatkan mereka di tempat para raja. Dinukil dari kitab Miftah Darus Sa'adah jilid 1 halaman 497. Dan ada kisah unik disebutkan juga dalam sebuah riwayat. Ini Imam Muslim menukil riwayat ini. Anna Nafi' bin Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan. Satu waktu pernah Nafi' ibn Abdul Harith, ini kebetulan pemimpin yang Umar tunjuk untuk menjaga Mekah. Nah, kalau kita mungkin sekarang wali kota gitu ya. Lalu kemudian dia tinggalkan Mekah, dia menuju ke Usfan dan ketemu sama Umar. Umar bin Khattab itu jadi raja. Wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar menugaskan dia untuk menjaga Mekah. Faqala, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Kenapa kau bisa ada di sini nih? Siapa yang kau amanahkan Mekah gitu kan? Maka uniknya si Nafi' mengatakan, qala ibna Abzah. Saya menunjuk seseorang yang bernama Ibnu atau Ibna Abzah. Qala wa man ibnu Abzah? Qala wa man ibnu Abzah? Siapa itu Ibnu Abzah, kata Umar? Qala maula atau maulun min mawalina. Dia adalah maulan min mawalina, budak dari budak-budak kami yang sudah kami bebaskan. Umar terkaget. Qala fastakhlafta alaihim maulan, apa kau biarkan Mekah itu dipimpin oleh seorang mantan budak, gitu kan? Maka menjawablah Nafi', qala innahu qari'u li kitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun bil faraid. Tunggu dulu, jangan buru-buru menilai wahai Amir Mukminin. Orang ini saya tunjuk walaupun dia mantan budak, tapi ketahuilah dia menghafal Al-Quran. Dia ahli Al-Quran. Dan dia mahir dalam ilmu faraid. Menghitung warisan. Ya, itu ilmu faraid namanya. Qala Umar, maka Umar kagum dengan keputusannya Nafi'. Dia mengatakan, Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal. Kalau itu keputusanmu, saya ingin menyampaikan kepadamu kalau Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Betul-betul Allah akan mengangkat derajat sebagian kaum karena kitab ini Al-Qur'an, dan Allah juga akan menghinakan sebagian kaum lagi dengan kitab ini. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan atau mendengar ini muridnya Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, "Man ta'allama Al-Qur'an azumat qimatuhu." Siapa yang belajar Al-Quran, menguasainya, pasti mulia kedudukannya. Artinya kalau mau mulai mulia, namanya harum, dibukakan semua pintu rezeki oleh Allah, mulai dari Al-Quran, pasti mulia kedudukannya. Wa man nadhara fil fikhi nabula miqdaruhu. Dan barang siapa yang mendalami ilmu fikih, maka kedudukannya juga akan makin terangkat. Wa man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu. Dan siapa yang belajar bahasa Arab, maka akan lembut karakternya, bawaannya, akhlaknya. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa man ta'allama al-hisaba jazula ra'yuh. Dan siapa yang belajar ilmu hisab, kalau kita sekarang matematika ya, maka akan kuat pendapatnya. Wa kaman katabal hadis, ya, qawiyat hujjatu. Dan siapa yang belajar menulis hadis, menghafal dan menukilnya, menulisnya, maka pasti akan kuat argumennya. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'uhu ilmu. Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari maksiat, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Pernyataan ini kita ambil, lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di potongan pertamanya, man ta'allama al-Qur'ana ya, 'azumat qimatuhu. Siapa yang belajar Al-Quran pasti akan mulia
ya kedudukannya. Kalau dia tambah lagi dengan ilmu fikih, dia tambah lagi dengan ilmu hisab, bahasa Arab, artinya umumnya pelajaran-pelajaran yang bermanfaat gitu ya. Kemudian dia juga belajar hadis dan menulisnya, maka orang ini sudah sempurna semua hal yang dibutuhkan untuk meninggikan derajatnya. Jadi ini berarti menandakan memang mereka punya kedudukan yang sangat tinggi ya. Dan kalau kita mau bahas teman-teman sekalian tentang kedudukan seperti ini, itu tidak akan pernah habis. Ulama menulis bab khusus tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan para ahli Al-Quran, lalu dirincikan juga ada keutamaan bagi orang pembacanya saja, ada keutamaan bagi orang yang membaca dan menghafal, ada keutamaan bagi orang yang menyempurnakan dengan mengamalkan dan mengajarkan. Semua itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Dan ada sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ahlu Al-Quran adalah ahlullah. Para ahli Al-Quran itu adalah orang-orang khususnya Allah. Kita bisa bahasakan wali Allah gitu ya. Seperti itulah. Begitu juga orang-orang yang mengembangkannya dengan misalnya dia lebih dalami lagi Al-Quran, kemudian dia selain membaca benar, dia menghafal, dia juga mengajarkan, dan di sini masuk dalamnya adalah mengajarkan isi kandungan syariat yang ada dalam Al-Quran, atau para ulama. Taus berkata, Taus ini namanya Zakwan, ini seorang ulama yang sangat tampan, wangi, bersih, kaya, pinter, saking luar biasanya sempurna sampai dipanggil Taus. Taus ini burung merak. Namanya dia Zakwan. Taus berkata, termasuk sunnah adalah menghormati dan memuliakan orang-orang alim. Orang-orang alim, alim Al-Quran atau alim fikih atau alim hadis ya, atau umumnya para ulama itu. Berdasarkan nas-nas ya, yang ada seperti tadi nas dalam kitab kita, bahwasanya termasuk memuliakan Allah dalam memuliakan pemimpin yang adil, memuliakan para orang tua dalam Islam yang beruban dan para ahli Al-Quran, dan nas juga yang sebelumnya dalam buku yang sudah kita baca ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kewajiban setiap muslim terhadap para ulama dan orang-orang saleh adalah mencintai dan menghormati mereka. Dan juga memuliakan mereka tanpa berlebih-lebihan atau merendahkan sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis. Jadi kita memuliakan mereka pada tempatnya, ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dan biasa diistilahkan dengan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan kayak terlalu luar biasa gitu ya, sampai seakan-akan sudah tidak ada salahnya, ya, atau terlalu berlebihan menganggap itu keberkahan dari segala macam hal, gitu kan? Memperebutkan bekas makan, bekas minum, bekas segala macam yang memang Nabi SAW sendiri ya itu terkhususkan buat beliau ya. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain kita tidak temukan para sahabat memperebutkan satu sama yang lain kan gitu. Itu beda tuh khususiyatun Nabi SAW. Ya, tidak boleh berlebihan gitu. Dan tidak boleh juga merendahkan mereka. Termasuk mengolok-olok orang-orang saleh atau mengejek atau melecehkan mereka. Dan masuk di dalamnya adalah melecehkan semua yang mereka gunakan sebagai simbol agama. Dari pakaian, ya, penampilannya misalnya, itu diolok-olok ya, atau tata cara mengajarnya ya. Berhubungan semua yang merupakan simbol-simbol agama itu semua tidak boleh sama sekali. Ini masuk dalam bab istihza atau mengolok-olok ya. Itu sendiri ada dosa besar pernah kita bahas ya. Al-Alusi rahimahullah mengatakan orang yang melakukan seperti ini, merendahkan ahli Al-Quran, merendahkan para ulama atau apapun yang berhubungan dengan mereka dalam mensyiarkan agama ya, menghina fisiknya, menghina penampilannya dan seterusnya, ini adalah masuk dalam kategori dosa besar. Dan kalau dia menyempurnakan dengan bahkan menghina dan menertawakan, maka bisa jadi ini masuk seperti yang Allah ancamkan kepada para kaum munafikin. Jadi orang-orang munafik itu teman-teman di Madinah, mereka punya salah satu cara suka mengolok-olok ya, orang-orang beriman. Dan kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut ya. Di mana mereka suka menghina. Di antaranya perkataan mereka, mereka pernah mengatakan, kami tidak melihat ahli Al-Quran itu di kalangan sahabat ya, kecuali orang yang paling besar perutnya, gitu kan. Dihina-hina lah gitu ya. Buncit perutnya, orang yang jelek penampilannya, bajunya kotor, terhina lah.
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dengan sangat tegas menegur masalah itu. Ya. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah pada Allah, pada ayat-ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? Di sini yang sebenarnya olok-olok mereka terjadi pada sahabat yang menghafal Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan firman-Nya menegur mengatakan kalian berani ngolok-olok Allah, karena kalau ngolok mereka berarti mengolok Allah. Mengolok juga ayat-ayat Al-Quran karena mereka para penghafal Quran, dan mengolok Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran tersebut. Maka mereka pun akhirnya minta maaf, dan pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul saking takutnya ayat ini turun dan mempermalukan mereka, sampai Nabi di atas unta di padang pasir, dia jalan sambil kakinya kesentuh-sentuh batu dan debu berterbangan. Terus dia mengatakan, ya, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bercanda aja ya Rasulullah. Allah turunkan lagi, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah pada Allah, pada kitab-kitabnya, pada Rasulnya kalian bercanda, ya, mengolok-olok itu? Jangan kalian minta maaf, kalian telah kufur terhadap apa, ya, yang telah diancamkan itu. Maksudnya kalian telah mendapatkan kekufuran tersebut. Itu ciri khasnya mereka. Suka sekali mengolok-olok, ya. Begitu juga pada saat terjadi yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 79, di mana orang-orang munafik suka sekali ngolok-olok orang-orang beriman. Itu ciri khasnya mereka. Yang pada saat Nabi SAW kumpulin sedekah untuk perang Tabuk, ada di antara sahabat yang datang membawa kain isinya perak sama emas. Saking beratnya diangkat turun ke bawah, dia kan sendiri. Dia bawa ke masjid lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini buat jihad. Di situ ada hadir orang-orang munafik. Mereka tidak menyumbang satu butir kurma, apalagi mau nyumbang emas. Tapi begitu lihat orang beriman menyumbang, dia bilang ini riya. Mereka bilangin ini riya, ini pasti bawa-bawa harta begini di depan orang. Padahal dia sendiri nggak nyumbang. Selang beberapa waktu saja ada satu sahabat miskin sekali, dia cuma bawa keranjang kecil, isinya cuma piring kecil, cuma ada beberapa kurma. Dia cuma mampu itu. Tapi dia ikhlas, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini juga buat Allah dan Rasulnya untuk perang. Apa kata orang munafik itu? Mau diapakan berapa butir kurma? Padahal mereka nyumbang satu butir pun tidak. Jadi mereka kerjanya begitu, selalu ngolok-olok, cari-cari kekurangan dan kesalahan orang-orang beriman. Itulah yang Allah ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, beberapa butir kurma tadi. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah pun akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Untuk mereka azab yang pedih. Jadi kita harus hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai kita masuk ke ranah itu. Kalau ada orang yang memiliki kelebihan, dan di zaman Nabi SAW perlu digarisbawahi ya, kalau di zaman Nabi itu ada orang menghafal Al-Baqarah aja, belum semua 30 juz, 2 juz setengah gitu ya, di Al-Baqarah dia sudah hafal, maka itu dianggap orang yang luar biasa. Kalau ditanya, apa yang kau punya dari Al-Quran? Saya punya Al-Baqarah. Oh, langsung dimuliakan, itu baru Al-Baqarah. Bagaimana kalau dia punya Al-Imran, An-Nisa, Al-Anfal, dan seterusnya. Ya. Al-An'am, Al-Ma'idah, semua dihafal. Apalagi kalau sampai 30 juz dan memang dia ikhlas dalam masalah itu berarti memang harusnya diposisikan dengan posisi yang benar. Tapi tentu Nabi ingatkan tadi ya, dengan tanpa berlebihan. Jangan sampai kita melampaui batas. Tapi tetap kita muliakan mereka dibandingkan orang lain. Itu memang sudah sangat normal. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga ancaman yang sangat berat, ya, itu dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengolok-olok Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an kalau dibacakan pada mereka, atau para penghafal Al-Qur'an atau para ulama yang menyampaikannya. Itu Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun. Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang perlu selalu kita ulang-ulangi. Surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 103 sampai 111. Ini tentang penyesalan orang-orang nanti di hari kiamat yang masuk neraka. Salah satu sebabnya coba perhatikan. Allah berfirman Al-Mu'minun 103 sampai 111. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ
Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun? Qalu bala qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Jadi dari 103 sampai 111 terjemahannya, barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, dosanya lebih berat, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena menuju ke neraka. Ya, mereka akan kekal dalam nar jahannam atau neraka jahannam. Muka mereka akan dibakar api. Dan juga dalam keadaan cacat. Ini sebelum kita lanjutkan terjemahannya, ada hadis yang menjelaskan tafsir ini ya. Kata Nabi SAW yang dimaksud dengan cacat, ya, dan ini dihasankan para ulama riwayatnya, adalah karena panasnya api neraka sampai kedua bibir mereka, yang bagian atas meleleh sampai bisa dilipat ke setengah kepala. Dan bagian bawah bibir mereka meleleh sampai ke pusar perut mereka. Makanya Allah bilang di sini, sesungguhnya muka mereka dibakar oleh api jahannam dan juga mereka dalam keadaan cacat. Nah, cacat ini maksudnya bibirnya tadi seperti itu, naudzubillah. Lalu apa sebabnya? Kenapa mereka seperti ini? Allah ceritakan, bukankah ayat-ayatku, berarti Al-Quran di sini, ya, telah dibacakan kepadamu sekalian, tapi kamu selalu mendustakannya. Ah, masa sih? Masa ada surga? Masa ada neraka? Benar enggak sih? Ya, benar nggak itu orang sholat dapat ini, dapat itu. Jadi mengolok-oloknya, malah tidak mau dengar gitu ya. Tetapi kamu selalu mendustakan. Mereka mengatakan, mereka akui pada saat itu, ya Rob kami telah dikuasai oleh hawa nafsu kami atau kejahatan kami. Dan kami adalah orang-orang yang tersesat. Ya. Kalau seandainya, mereka mengatakan gitu ya, kalau seandainya kami tetap mengulangi lagi itu, kembalikan kami di dunia. Kalau seandainya kami tetap saja mengulangi kesalahan tersebut, ya, maka kami termasuk orang-orang zalim. Maksudnya, ya Allah, kami nyesal nih. Benar nggak boleh olok-olok ayatmu. Harusnya kami dengar, harusnya kami hafal, harusnya kami amalkan. Tapi sudah di akhirat nih, masuk ke neraka. Mereka dalam kondisi sudah disiksa. Dan tolong kembalikan kami. Kalau kami masih kembali juga nih itu, maka kami termasuk orang zalim. Lalu Allah berfirman, tinggallah di dalam neraka itu dalam kondisi dihina dan jangan kamu berbicara denganku. Di sini khusus potongan ayat ini juga ada tafsirnya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, nanti penghuni neraka ini yang olok-olok Al-Quran, orang-orang beriman, mencaci maki Islam dan segala macam, ini nanti di neraka mereka karena sudah tidak tahan saking siksanya yang luar biasa, mereka memanggil para penjaga neraka Jahannam. Tolong minta kepada Allah ringankan kami. Penjaga neraka Jahannam tidak menjawab mereka 40 tahun. 40 tahun disiksa terus. 24 jam. Setelah itu para peneraka Jahannam pun mengatakan, kalian percuma minta. Tidak ada negosiasi di sini. Lalu mereka meminta kepada Allah. Allah ini punya sifat Zat Ar-Rahmanur Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kadang-kadang orang tidak imbang ini dengan Allah itu syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksaannya. Mereka mohon-mohon, kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Itu berapa miliar tahun, tidak dijawab. Setelah itu pun Allah sebutkan di sini. Di sini disebutkan, tinggallah. Setelah seumur dunia, anggap 1 miliar tahun, 2 miliar tahun, kita tidak tahu karena manusia ini makhluk terakhir. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada air, sudah ada hewan-hewan, tumbuhan, ini semua sudah ada sebelum kita. Ini kita terakhir diciptakan. Gitu kan? Makanya waktu Allah ciptakan Nabi Adam, iblis sudah ada. Iblis tidak mau sujud. Bumi sudah ada. Terbukti malaikat mengatakan waktu Allah bilang saya mau ciptakan makhluk yang akan jadi pemimpin di muka bumi. Kata malaikat, apakah engkau akan ciptakan lagi makhluk yang buat kerusakan di muka bumi? Kata ulama tafsir apa? Jin-jin sudah buat kerusakan di muka bumi. Ya, sudah ngacaukan bumi pada saat itu. Dan semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan sudah ada dan terganggu dengan kejahatan mereka. Terganggu dengan kejahatan mereka. Seperti itulah. Maka Allah SWT mengatakan kembali kepada ayat tadi, tinggallah di dalam neraka itu dalam kondisi terhina. Dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Kata Nabi SAW, maka mereka pada saat itu putus asa.
Tidak ada yang mereka bisa lakukan kecuali menarik nafas mereka dalam kondisi merintih dan juga mengeluarkan dalam kondisi merintih. Dan mereka menangis di tempat keluarnya air mata, darah. Karena sudah habis air matanya. Dalam riwayat lain dikatakan air mata ahli neraka itu naudzubillah karena tidak dibuang ya. Kan di penjara mungkin di dunia kalau orang maaf dipukul, digebukin keluar darah atau maaf buang air besar mungkin dibersihkan. Lalu kemudian dia diobati mungkin. Di neraka nggak ada begitu. Berdarah, ya luka, ya dibiarin semua situ. Dijadikan makanan dan minuman mereka lagi. Gak main-main neraka itu. Ya, ini hanya karena membangkang saja. Gak ada manfaatnya. Maka pada saat itu mereka pun ya merintih, menarik nafas dan menafas sambil merintih. Dalam beberapa riwayat seperti keledai, gitu kan. Mereka teriak cuma gak bisa buat apa-apa lagi. Jadi sudah tidak bisa putus asa. Dan air mata mereka itu, kalau seandainya kata Nabi SAW dalam riwayat lain, mau dialirkan di atasnya kapal, maka bisa. Karena banyaknya air mata mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan lanjutannya. Allah mengatakan sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku di dunia dulu. Orang beriman, orang baik-baik, azan ke masjid, tutup aurat, mereka sibuk dengan majelis ilmu, mereka baik-baik, gitu kan? Mereka berkata di dunia, dan kalian dengar itu doanya, ya Rabb kami telah beriman, ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat, dan engkau pemberi rahmat yang paling baik. Lalu, kamu menjadikan mereka sebagai buah ejekan. Soalim lah, apalah, segala macam, dituduh apalah, segala macam, masa sekarang garis keras lah, macam-macam. Pokoknya sudah dekat dengan agama, udah begitu. Ingat ya, di kalangan orang-orang beriman kalau ada orang jujur, orang baik pasti dimuliakan. Tapi kalau kita pindahkan mereka ke majelisnya orang munafik jadi orang buruk gitu. Orang jujur, orang soleh itu jadi buruk di mata mereka. Sebagaimana kita memandang mereka buruk, mereka pandang kita buruk. Nah seperti itulah. Ya. Maka Allah SWT mengatakan, lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, kata Allah. Dan kamu selalu menertawakan mereka. Ini firman Allah ya. Diolok-olok, diketawain gitu ya. Sesungguhnya kata Allah hari ini, aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Jadi kekal firman Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir dalam kitab tafsir Quran Azim beliau mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa mereka di dunia itu mereka dulu mengolok-olok hamba-hamba Allah yang beriman dan para walinya. Dan Allah mengatakan ya, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa di dunia, ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat dan engkau pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, yakni kalian malah mengolok-olok dan mengejek doa dan permohonan mereka. Sampai pada firman Allah, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, yakni kebencian kalian kepada mereka membuat kalian lupa kepadaku. Firman Allah, kamu selalu menertawakan mereka, yakni menertawakan perbuatan, penampilan, dan juga amal-amal ibadah mereka. Ini Allah sudah kekalkan. Al-Mu'minun 103 sampai 111. Penyesalan mereka luar biasa. Dan agak unik ya, kalau ada orang soleh, baik, perempuan tutup aurat dengan baik, apalagi sampai pakai cadar, jilbab besar, laki-laki juga begitu azan selalu di masjid. Kenapa diserang? Apa salahnya? Justru orang seperti ini umumnya tidak mengganggu orang, ya. Karena sudah sampai pada level keimanan, tidak akan mungkin salah sabda Nabi SAW, orang mukmin itu seperti lebah. Kalau dia makan, hanya makan yang bagus saja. Pasti kalau sudah naik, ikut di pengajian begini insya Allah ya, dan pengajian yang lain, itu kalau sudah mulai paham, oh Allah larang ya, Allah bolehkan ya, itu pasti lebih hati-hati nanti. Otomatis dia tidak akan berani lagi cari pendapatan haram, gak mau lagi berzina, gak mau lagi riba, itu pasti. Makin sering antum hadir, makin banyak larangan agama antum jauhi. Kan gitu. Jadi itu makin baik sebenarnya. Harusnya dia makin baik, ya makin mulia. Tidak akan mengganggu orang lain. Orang mukmin itu seperti lebah, kalau makan hanya makan yang baik. Sari bunga saja. Kemudian kalau dia mampir di sebuah tempat, dia buat sarang, tidak akan merusaknya. Karena kalau dia buat sarang, walaupun di ranting yang sudah tua, tidak rusak itu dengan sarangnya lebah itu. Ya, tetapi, dan maaf, ada sebelumnya, kalau dia memberi yang terbaik, madu. Kalau dia mampir di sebuah tempat, dia tidak akan merusaknya, tapi kalau dia diganggu, sengatannya akan mematikan. Nah, di sini bisa saja
Sengatan yang dimaksud sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang seperti ini. Dalam firman Allah yang lain surah Al-Mutaffifin, nanti kita azan langsung iqamah insyaallah ya. Surah nomor 83 ayat 29 sampai ayat 33 berbunyi, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ini Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia itu adalah mereka yang dahulu di dunia menertawakan orang-orang beriman. Suka olok-olok, ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Allah bilang, dan apabila mereka melewati orang-orang beriman itu, mereka suka saling mengedip-ngedip matanya. Tujuannya untuk mengolok-olok, gitu ya. Wa idza qalabu ila ahlim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira karena berhasil mengolok-olok orang-orang beriman itu. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladhallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin itu, mereka mengatakan, coba lihat, mereka ini benar-benar orang-orang sesat, garis keras, jahat, apalah segala macam julukan. Padahal orang-orang ini tidak akan mengganggu. Dijamin teman-teman sekalian, makin kuat iman kita, makin kita tidak berani ganggu orang. Pasti itu, makin tidak mau mencuri, gak mau ghibah, gak mau fitnah, gak mau apa-apa. Lebih hati-hati, itu kita orang beriman. Tapi mereka sengaja mengolok-oloknya gitu ya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, kata Allah. Padahal mereka, orang-orang pendosa itu tidak diciptakan oleh Allah untuk menjaga orang-orang beriman. Bukan tugas mereka. Perbaiki diri aja. Ya, makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Nabi Muhammad SAW dikeroyok oleh orang-orang Quraisy, ditaruh kotoran unta, ada yang mau gebukin Nabi gitu. Abu Bakar hanusin pedang lalu membela Nabi. Sambil mengatakan apa? Ataqtulun rajulan an yaqula rabbi Allah. Apa kalian mau memerangi orang seperti ini hanya mengatakan Tuhanku Allah? Apa yang dia buat? Nabi nggak hancurin patung mereka, nggak ganggu mereka, cuma ajak jangan loh ini syirik. Itu kan penghancuran patung setelah Nabi taklukkan Mekah. Sebelumnya tidak pernah Nabi ganggu. Ada 360 patung. Nabi pun tahu dalam kondisi masih ada patung pada saat awal-awal. Cuma ingatkan nggak boleh, nggak boleh. Tapi mereka nggak mau terima. Ya. Kemudian juga Allah menceritakan dalam ayat yang lain ya, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 14 sampai ayat 15 tentang masalah ini juga ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Dan bila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka selalu mengatakan, kami juga beriman kok, kami juga ikut pengajian, kami juga begini dan begitu. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya teman-temannya dari kalangan syaitan manusia dan jin, mereka mengatakan, sungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok saja. Allah pasti akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Fahami poin-poinnya teman-teman sekalian ya. Antum kalau membuka sebuah pintu kebaikan, sekali aja hadir pengajian begini misalnya, ini akan berefek beberapa waktu ke depan. Untuk mengendorkan ini, itu mungkin butuh seminggu, 2 minggu baru iman antum lemah lagi. Kalau antum cas terus, besok hadir lagi terus begitu, tercas terus itu terjaga terus. Nah seperti juga orang kalau buka satu pintu dosa, itu ada efeknya itu. Sekali orang duduk sama lawan jenisnya, sekali orang apalah buat dosa, itu seminggu 2 minggu masih ada efeknya, susah ngelupakannya. Sampai dia tobat nasuha baru kemudian hilang dari dia. Oleh karena itu jangan dibuka itu. Sekali buka pintu dosa itu, bisa lebih besar peluang untuk kita tergelincir. Susah untuk berhenti. Sekali kita olok orang itu, kita akan olok terus ghibah, jadi jangan dibuka pintunya. Makanya jangan pernah buka pintu dosa, nggak usah. Ya, karena sekali buka itu efeknya besar sekali. Kemudian juga teman-teman sekalian, mungkin kita tutup dengan beberapa perkataan yang disampaikan oleh para ulama ya. Ini tentang surah At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ini tadi sempat saya singgung ya. Orang-orang munafik yang mengatakan itu ahli Al-Quran, orang yang paling besar perutnya dan segala macam dihina-hina. Maka pada saat ayat ini turun, ya, karena perkataan mereka yang mengatakan kami belum pernah melihat orang seperti para qari ini. Mereka hanyalah orang-orang yang paling rakus makannya, paling dusta perkataan dan paling penakut di medan perang. Mereka olok-olok sahabat, karena semua kan para penghafal Quran. Semua sahabat itu
hafal Al-Quran, ya semuanya. Yang tinggal di Madinah mereka tinggal sama Nabi, mereka hafal Al-Quran. Kecuali sahabat-sahabat yang datang beriman lalu pulang ke perkampungannya tanpa ikut tinggal dengan Nabi. Kalau tinggal sama Nabi kan ayat sambil turun, sambil mereka hafal. Orang munafik memberikan julukan mereka, ini orang-orang yang paling rakus makanannya, paling dusta perkataannya dan paling penakut di medan perang. Maka Allah turunkan tadi At-Taubah 65. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ayat ini berisi penjelasan bahwa seseorang bisa jatuh kepada kufur karena perkataan yang diucapkannya atau karena perbuatan yang dilakukannya. Dan termasuk dalam masalah ini adalah mengolok-olok ilmu syar'i dan semua ilmu-ilmu agama, bidang agama, dan tidak menghormati mereka serta para ulama yang membawa ilmu tersebut. Karena ya disebutkan dalam salah satu fatwa Lajnah Daimah, ini kayak MUI kita kalau di Indonesia, ini di Saudi ya, Lajnah Daimah, kurang lebih terjemahnya mencela Islam, mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah, serta mengolok-olok orang yang berpegang teguh dengannya karena ajaran agama yang mereka amalkan, termasuk seperti memelihara jenggot, berhijab bagi wanita muslimah, maka perbuatan seperti ini bisa membawa pada dosa kekufuran bila dilakukan oleh seorang mukallaf, maksudnya orang yang balik ataupun berakal sehat, dan harus dijelaskan kepadanya bahwa perbuatan itu kufur. Jika ia tetap melakukannya setelah mengetahuinya, maka ia bisa jatuh kafir secara mutlak. Kalau tadi masih perbuatannya, seperti Abdullah bin Umar juga mengatakan kufrun duna kufrin. Ada seorang ulama juga, Mala Ali Al-Qari, ketika menjelaskan ya tentang orang yang melecehkan ulama dengan sindiran betapa buruk penampilannya, ya, memotong kumis dan melipat surban di dalam dagu, ya, atau bahasa-bahasa yang semisalnya. Perkataan ini kalau dia niatkan untuk mengolok-olok syariat Allah bisa membawa pada kekufuran. Yang sama artinya dia sedang melecehkan Nabi yang membawa syariat tersebut. Karena para ulama pewaris para Nabi, memotong kumis saja adalah salah satu sunnah Nabi. Menganggapnya buruk adalah bisa membawa pada kekufuran karena menganggap sunnah Nabi itu buruk, ya, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Kita tutup dengan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan tentang, ataupun ditanya tentang orang-orang yang mengolok-olok bagi orang yang ya, melaksanakan agama, ya, lebih dalam bahasa bisa disebut di Saudi itu multazim, ya, orang yang komitmen yang menjalankan sunnah Nabi dengan penampilannya, dengan kesehariannya gitu. Maka bagaimana hukumnya dengan orang yang melaksanakan, mengejek-ngejek orang yang melaksanakan agama, apa hukumnya? Maka beliau menjawab, orang yang mengolok-olok para multazimin atau orang-orang yang melaksanakan agama, yang melaksanakan perintah Allah, pada mereka terdapat benih kemunafikan. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sifat orang munafik, ya, yaitu orang-orang yang suka mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Ya, dan apabila mereka mengolok-olok karena ajaran syariat yang mereka amalkan, dan demikian juga mengolok-olok berarti sama juga mengolok syariat, dan mengolok-olok syariat adalah kekufuran. Adapun bila mengolok-olok itu tertuju kepada pribadi orang itu dan penampilannya, bukan tertuju kepada sunnah yang diamalkan, maka tidak kafir karenanya. Karena ada kalanya ejekan tersebut tertuju pribadi karena hanya emosi semata. Jadi kalau misalnya ada orang mengolok seorang hafidz Quran, seorang alim, karena dia tidak suka fisiknya tapi dia tidak niatkan karena agamanya, maka itu mungkin tetap dosa tapi tidak sampai kepada kekufuran. Tapi kalau dia niatkan memang karena orang ini agamis, maka membawa pada kekufuran tadi sebagaimana sudah disampaikan. Allahu a'lam. Sedikit kita tambahkan dalam apa yang kita bahas tadi. Imam Ahmad rahimahullah pernah membela seorang ahli hadis yang bernama Hammad bin Salamah. Bisa dikatakan ini salah satu dari guru beliau rahimahumullah semuanya. Ada banyak orang yang mencaci maki Hammad, ya, mengolok-olok penampilannya, mengolok-olok pengajarannya dan segala macam. Maka beliau mengeluarkan statement yang tegas mengatakan, jika engkau melihat seseorang memburuk-burukan Hammad ibn Salamah, maka curigailah dia memiliki niat buruk, dikatakan oleh beliau, niat buruk terhadap Islam. Karena Hammad itu sangat tegas dalam mengingatkan pelanggaran-pelanggaran sunnah. Begitu juga memang kita tidak asing kalau melihat ada banyak orang-orang yang memang jauh dari sunnah Nabi SAW, jauh dari agama ini, mereka suka mengolok-olok, dan itu tidak asing. Hampir seluruh ulama yang dari dulu berpegang pada sunnah, pada Al-Quran, itu pasti diolok-olok sama mereka. Di antaranya adalah perkataan yang disebutkan bahwasanya Amru bin Ubaid, ini salah satu dulu
orang yang sangat benci dengan para ahli hadis, para ulama di masa tabi'in. Dia mengatakan, tidakkah kalian dengar perkataannya? Sungguh perkataan Hasan Basri dan Ibnu Sirin tidak lebih seperti sehelai kapas pembersih haid yang dilemparkan. Jadi saking mereka olok-oloknya para ulama, padahal Ibnu Sirin terkenal, Muhammad bin Sirin orang yang sangat soleh. Kemudian juga Hasan Basri, siapa yang tidak kenal ya, orang yang sangat luar biasa dari sisi ilmu dan keimanannya. Tapi mereka olok-olok itu. Itu dari zaman dulu sudah diolok-olok. Kalau kita review lagi kembali ke belakang para sahabat, hampir hari ini orang Syiah mencaci maki sahabat, yang menghina-hina sahabat, mirip dengan keadaan orang munafik tadi, ya, yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 65, bagaimana mereka mengolok-olok ahli Al-Quran dari karangan para sahabat. Ya. Bahkan juga di zaman Imam Empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, ini mereka diolok-olok. Ya. Diolok-olok, dan itu terjadi. Banyak sekali dinukil riwayat tentang masalah itu, tapi sama sekali tidak berpengaruh. Allah Subhanahu wa taala tetap tinggikan derajat mereka dengan ilmu mereka, dan yang dikenang sekarang adalah ilmu mereka. Para pengolok-olok ini semua dilupakan, ya, umumnya terlupakan. Walaupun ada sebagian ulama yang menukil perkataan-perkataan mereka. Ya, pernah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu disebutkan oleh orang-orang yang semasa dengan beliau, ya, beliau-beliau ini, tapi orang-orang yang jauh dari sunnah, jauh dari wahyu, karena mereka merasa sudah tidak mungkin mengejar ilmunya para ulama madhab ini, maka mereka mengatakan, ya sungguh semua yang keluar dari perkataan orang-orang ini hanyalah seperti kotoran yang keluar dari celana wanita. Jadi mereka menukil perkataan-perkataan yang sangat luar biasa, ajaib gitu ya. Itu dinukil oleh Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam beliau. Jadi banyak sekali perkataan-perkataan seperti ini yang keluar dari perkataan orang-orang zindik yang jauh dari agama gitu ya. Di sini juga saya ingin tambahkan, hati-hati dengan pasangan hidup dimulai ya. Dari suami, dari istri, kalau mereka adalah orang-orang yang dekat sama Allah SWT, hati-hati. Itu orang lebih dekat lagi. Orang tua, anak, ya, ipar, mertua, tetangga, orang-orang terdekat. Ini hati-hati, karena kadang-kadang kita tidak sadar, kita juga masuk ke ranah itu ya pada mereka. Akhirnya nanti melahirkan dosa besar yang kita tidak sadari. Jadi apa yang kita bahas ini itu global. Bisa saja orang di luar sana yang melakukannya, atau orang melakukan orang sangat dekat. Ya, contoh kasus para istri nabi-nabi seperti istri Nabi Lut, Nabi Nuh yang Allah jadikan sebagai perumpamaan. Yang unik itu istri Nabi Lut dinukil kisahnya, dia perempuan, tapi dia mendukung semua perbuatan homoseksual kaum suaminya. Jadi pada saat Nabi Lut ingatkan, dia malah memotivasi kaumnya untuk nggak apa-apa buat aja, gitu kan. Jadi ini satu hal yang unik gitu ya. Dan perempuan ini bukan hanya dia buruk, ayahnya pun sama. Dalam beberapa athar disebutkan ayahnya atau mertuanya Nabi Lut juga ini sama. Pendukung kaumnya dan homoseksual yang Allah masukkan juga dalam kaum yang dibinasakan. Dan Allah jadikan perumpamaan, hukuman yang berat bagi mereka, gitu kan. Dan begitu juga dengan orang-orang yang lain, ya. Dan di masa Nabi Muhammad SAW juga beliau diolok-olok dengan banyak orang munafik dan segala macam, itu terjadi. Maka jangan berpikir teman-teman sekalian setelah kita mulai multazim, dekat dengan agama, ya, atau makin dekat dengan agama, kemudian kita selamat dari cacian orang, atau berusaha mereka merusak citra kita, itu sudah biasa. Jadi jangan heran dengan itu, karena para nabi-nabi terlewatkan begitu, para sahabat begitu juga. Bahkan sahabat sampai sekarang masih diolok-olok oleh para kaum Syiah, ya. Dan Aisyah ditanya radhiyallahu anha, di masa beliau waktu Nabi SAW sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal, di masanya Utsman bin Affan lahir kelompok dari Abdullah bin Saba. Ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam yang pendiri kelompok Syiah, sekte Syiah. Dia mengatakan ya begini dan begitu, bahwasanya Abu Bakar sama Umar merebut khilafahnya Ali dan segala macam. Dan sampai pada tingkat orang-orang jahil yang ikut dari pendukungnya dia mencaci maki Abu Bakar sama Umar, padahal ketemu aja enggak. Lalu ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana menurut anda? Abu Bakar sama Umar di mata kita ini luar biasa. Cukuplah sabda Nabi SAW, dua orang ini adalah pemimpin orang dewasa di surga. Sudah cukup itu. Dan mereka olok-olok. Kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah menginginkan pahala tambahan buat mereka setelah mereka meninggal. Jadi pasti terjadi. Jangan sampai kita antum berpikir, oh hadir pengajian, udah mulai dekat dengan agama. Kok malah banyak orang yang olok-olok saya ya? Kok banyak orang yang tidak suka? Itu fahami, mereka akan ada. Tetapi yang akan menghina antum adalah memang yang orang golongan yang berbeda. Kalangan kaum munafikin, kalangan orang-orang yang jauh dari agama, memang begitu. Dan tidak akan terjadi kalau antum bersama-sama dengan orang-orang komunitas antum. Makanya Nabi SAW menyuruh kita bersama dengan komunitas-komunitas yang baik. Ya, kita harus memilih dengan baik supaya kita selalu merasa tentram dengan itu. Nah ini poin penting ya.
Dan itu tadi juga masalah rumah tangga, hati-hati suami, jangan sampai salah hubungan dengan mereka. Ingat sabda Nabi SAW, istri manapun yang menyakiti suaminya, ya kecuali istrinya dari bidadari di surga mengatakan, semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya dia hanya tamu di sisimu dan akan kembali kepada kami. Gitu. Itu bahaya sekali. Artinya yang di sini dimaksud adalah suami-suami yang sangat baik dan soleh, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya karena ekonominya kurang, misalnya, atau penampilannya kurang, lalu diolok-olok sama istrinya. Ini bahaya sekali. Atau terbalik, seorang istri, mungkin dia solehah sekali, gitu kan? Kata Nabi SAW, tidak layak orang mukmin laki-laki menghina istrinya yang mukmin dan perempuan. Mungkin dia temukan satu kekurangan, dia temukan kelebihan yang lainnya. Misal, contoh ya. Begitu juga kadang-kadang anak pada orang tua. Mungkin karena dia hidup di ibu kota, di Jakarta, atau dia tinggal di Eropa, lalu orang tuanya di kampung karena dianggap kolot atau apalah gitu, jauh dari agama, tidak modern, lalu kemudian diolok-olok orang tuanya. Contoh, termasuk dalam bab durhaka. Atau misalnya sebaliknya orang tua pada anak-anak, anaknya tiba-tiba jadi baik, ya jadi soleh, jadi soleh, malah kadang-kadang diolok-olok oleh orang tuanya. Ini terlalu alim nih, ini terlalu begini nih. Gitu. Karena ada sebagian ikhwah datang kepada saya gitu, Ustaz saya udah coba ikut pengajian, malah orang tua saya yang memusuhi saya. Gini dan begitu misalnya. Ini contoh. Untuk apa dimusuhi orang-orang yang dekat sama Allah ini? Padahal sudah saya bahasakan tadi dan akan terus kita kenang ini teman-teman sekalian. Orang yang hadir di pengajian, yang hadir di masjid Allah, pelajari kitabullah, pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dipastikan kalau dia ikhlas, pasti jadi lebih baik. Otomatis. Karena mereka akan coba belajar, oh ini yang diberitakan, ini yang dibolehkan. Maka mereka akan coba kerjakan itu. Pastikan antum kalau pulang pengajian begini, lebih terdorong untuk mengerjakan ketaatan. Dan kita lebih hati-hati dari hal yang dilarang. Oh ini nggak boleh, kita makin tinggalkan. Kenapa orang seperti ini dibenci? Kan aneh itu. Kalau kebencian terhadap orang yang melakukan pelanggaran, karena mereka dengan pelanggarannya malah bisa datangkan siksa Allah dan semua orang bisa kena, itu pantas. Dan itu pun dibenci perbuatannya. Kalau ini orang-orang beriman dibenci, ini sangat unik. Ya, apalagi kalau sampai diolok-olok. Maka hati-hati teman-teman sekalian, jagalah sikap kita. Kalau kita tidak bisa menjadi seperti mereka, minimal kita tidak mengganggu mereka. Karena kalau sudah mengganggu kedudukan mereka, berarti bisa mengganggu atau bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.